Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Malik Rivaldi dengan NIM 2410802027. Di sini saya akan membahas salah satu peradaban besar dalam sejarah Islam, yaitu dinasti Safawiyah. Yang pertama ada Tarekat Safawiyah. Dinasti Safawiyah berawal dari Tarekat Safawiyah yang berdiri di Ardabil, Azerbaijan, Iran. Tarekat ini didirikan oleh Safi al-Din pada abad ke-13. Awalnya tujuan tarekat ini adalah dakwah dan memerangi penyimpangan akidah menurut pandangan mereka. Namun seiring waktu pengikutnya makin banyak dan militansinya meningkat. Dari sini kita bisa lihat bahwa agama dan politik mulai saling bersinggungan. Lalu gerakan politik. Dalam waktu yang relatif singkat, murid-murid Tarekat Safawiyah berubah menjadi pasukan bersenjata yang dikenal fanatik terhadap mazhab Syiah. Di bawah pimpinan Ismail, pasukan Kizilbas berhasil menaklukkan wilayah penting Pak dan pada tahun 1501 Masehi. Ismail memproklamasikan berdirinya dinasti Safawiyah di Tabriz. Dari sinilah Safawiyah resmi menjadi kekuatan politik, bukan sekedar gerakan keagamaan. Selanjutnya, pemimpin Tarekat Safawiyah. Kepemimpinan Safawiyah sebelum menjadi kerajaan diwariskan secara turun-temurun, mulai dari Safi al-Din hingga Ali. Setiap pemimpin berperan memperkuat jaringan pengikut dan pengaruh sosial tarekat. Ini menunjukkan bahwa fondasi dinasti Safawiyah sangat kuat secara ideologis sebelum berubah menjadi negara. Ibarat bangun rumah, fondasinya sudah cor, tinggal pasang atap. Selanjutnya, pemimpin kerajaan Safawiyah. Setelah menjadi kerajaan, dinasti Safawiyah dipimpin oleh beberapa sultan, dimulai dari Ismail I hingga Abbas III. Tidak semua sultan memiliki kemampuan kepemimpinan yang sama. Ada yang kuat, ada yang lemah, dan ada juga yang lebih sering kalah oleh intrik internal daripada musuh luar. Inilah dinamika khas kerajaan besar. Sultan pertama, Ismail I. Sultan Ismail I memerintah selama sekitar 23 tahun. Pada awal pemerintahannya, ia berhasil menyatukan Persia, namun kekalahannya dari Turki Utsmani membuat semangatnya menurun drastis. Sejak saat itu, ia lebih banyak menghabiskan waktu untuk berburu dan berpesta. Akibatnya, konflik internal mulai muncul di tubuh pemerintahan Safawiyah. Lemahnya tiga pengganti Salim. Setelah Ismail I, tiga sultan berikutnya Tahmas I, Ismail II, dan Muhammad Kudabanda tidak mampu mengangkat kembali kejayaan Safawiyah. Perang terus-menerus dengan Turki Utsmani menguras sumber daya negara. Ditambah konflik internal, Safawiyah berada di titik lemah. Bisa dibilang kerajaan ini hidup tanpa ngos-ngosan. Hidup tapi ngos-ngosan. Kerajaan Kejayaan Syah Abbas I. Puncak kejayaan Safawiyah terjadi pada masa Syah Abbas I. Ia memerintah selama 40 tahun dan berhasil menata ulang sistem pemerintahan. Abbas I mampu mengatasi konflik internal, merebut kembali wilayah yang hilang, dan menjadikan Safawiyah sebagai kekuatan besar di kawasan. Inilah masa keemasan Safawiyah. Langkah pemulihan kekuasaan. Syah Abbas I melakukan dua langkah penting. Pertama, mengurangi dominasi pasukan Kizilbas dengan membentuk pasukan baru bernama Gulam. Kedua, menjalin perjanjian damai sementara dengan Turki Utsmani. Strategi ini menunjukkan kecerdikan politik Abbas I mundur satu langkah untuk melompat lebih jauh. Selanjutnya, ekspansi kekuasaan. Setelah kekuatannya stabil, Abbas I mulai melakukan ekspansi. Ia memindahkan ibu kota ke Isfahan, menaklukkan Herat, dan merebut kembali wilayah dari Turki Utsmani, termasuk Baghdad. Isfahan kemudian berkembang menjadi pusat politik dan budaya yang megah. Kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya. Safawiyah menguasai jalur perdagangan internasional melalui pelabuhan Hormuz dan Bandar Abbas.
Produksi pertanian dan tekstil meningkat pesat, bahkan bekerja sama dengan Inggris dan Belanda. Pembangunan masjid, sekolah, dan pemandian umum menunjukkan kemajuan peradaban yang luar biasa. Kota Isfahan pun dijuluki separuh dunia. Kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam Safawiyah unggul dibanding dinasti Utsmani dan Mughal. Lembaga pendidikan Syiah berkembang pesat di Isfahan, Najaf, dan Qum. Muncul dua aliran filsafat besar, yaitu peripatetik dan isyraki. Ilmu pengetahuan tidak hanya hidup, tapi difasilitasi langsung oleh negara. Kemunduran setelah Abbas I. Setelah Abbas I wafat, para penerusnya cenderung lemah dan bermasalah. Ada yang kecanduan minuman keras, ada pula yang terlalu menekan kelompok Sunni. Akibatnya muncul pemberontakan dan wilayah kekuasaan Safawiyah mulai terlepas satu persatu. Akhir dinasti. Kekuasaan Safawiyah benar-benar berakhir ketika Nadir Khan mengambil alih tahta pada tahun 1736 Masehi. Abbas III yang masih kecil tidak mampu mempertahankan kerajaan. Dinasti Safawiyah pun resmi runtuh setelah berkuasa lebih dari 2 abad. Faktor mundurnya kerajaan Safawiyah. Beberapa faktor utama runtuhnya Safawiyah antara lain konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani, dekadensi moral pemimpin, lemahnya militer Gulam, serta konflik internal keluarga istana. Pelajaran pentingnya, kerajaan besar bisa runtuh bukan karena musuh kuat, tapi karena masalah dari dalam. Dinasti Safawiyah adalah contoh nyata bagaimana agama, politik, dan budaya dapat membentuk peradaban besar dari tarekat sederhana hingga kerajaan besar. Safawiyah meninggalkan warisan penting dalam sejarah Islam. Semoga pembahasan ini membantu kita memahami bahwa kejayaan butuh ilmu, persatuan, dan kepemimpinan yang kuat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.